Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua. Suaraku udah masuk belum? Oke, halo. Suaraku udah masuk. Udah dan udah masuk. Oke. Sebelum kita mulai tepatnya, ada baiknya kita berdoa agama dan can masing-masing. Ya, udah diisahkan. Udah dicukupkan. Oke. Buka share screen. Ya. Screen-nya udah kelihatan kan ya? Ya udah. Oke, jadi ada berapa request ya dari kalian. Kita mulai dari soal paling atas dulu kali ya. Nah, oke. Di sini misal V itu ruang hasil kali dalam dan B itu memuat sejumlah vektor, ini subset dari V. Lalu buktikan bahwa B tegak lurus sama dengan span B tegak lurus. Nah, mungkin untuk mengingat ya, jadi B tegak lurus itu didefinisikan sebagai himpunan semua katakanlah V di ruang vektor V, sehingga hasil kali dalam V dengan setiap elemen di B itu sama dengan 0 untuk setiap B di B. Nah, definisinya kayak gitu. Nah, sekarang untuk membuktikan kesamaan himpunan, jadi A itu sama dengan B kalau saling subset ya. A subset dari B dan B subset dari A. Gitu. Nah, subset ini berarti kalau kita ambil sebarang A di A, maka A juga anggota di B. Ya.
Kira kayak gitu definisi dari subset. Nah, terus jadi kita harus akan dibuktikan kalau B ortogonal itu subset dari span B. Jadi span B itu udah subset ya, udah subruang, terus B ortogonal dengan cara kita ambil sebarang X di B tegak lurus. Oke, ini mungkin V biar sama aja kali ya. V ada di B tegak lurus, maka karena B ini isinya B1 sampai BK, berarti kita bisa tulis aja kayak gini. V kali BI itu sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan 1 sampai K. Oke ya. Nah, berarti di sini kan akan ditunjukkan kalau V itu juga anggota dari span B. Gitu. Akan ditunjukkan bahwa V juga anggota dari span B, dimana berarti kalau kita kalikan V dengan X itu sama dengan 0 untuk setiap X di span B itu. Nah, sekarang kita cek V kali X itu sama dengan, nah karena X itu ada di span B, berarti X itu sama dengan jumlahan ya, jumlahan dari I, bukan jumlahan sih, kombinasi linear lah tepatnya, kombinasi linear dengan elemen-elemen di B gitu. Oke. Nah, berarti X itu bisa kita ganti jadi V kali ini ya, I sama dengan 1 sampai K alfa I BI gitu. Dan ini sama dengan, nah ini ingat sifat dari hasil kali dalam ya. Jadi sigmanya bisa keluar 1 sampai K. Ini skalarnya juga bisa keluar. Tapi kalau keluarnya dari kanan itu kasih konjugat. Tuh, garis. Jadi ini V kali BI itu. Nah, tadi kan udah kelihatan kan ya, V itu anggota B tegak lurus. Berarti hasil kali dalam dengan BI itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan, mungkin sama dengan 0, segini. Nah, berarti hasil semuanya juga 0. Berarti V ini anggota dari span B tegak lurus. Ya, jadi terbukti B tegak lurus itu subset dari span B tegak lurus. Oke ya. Sekarang akan ditunjukkan bahwa akan dibuktikan bahwa span B tegak lurus itu subset dari B tegak lurus gitu. Nah, berarti oke, ini maksudnya ambil sebarangnya. Ambil sebarang
Mungkin kalau di kertas ujian ada baiknya kalian tulis kayak gini ya. Ambil sebarang, mungkin lebih aman beda kali ya. W di span B, tegak lurus. Artinya W ini kalau dikalikan dengan X itu sama dengan 0 untuk setiap X itu di span B. Gitu. Nah, tapi span B ini kan dibangun dari B ya. Kita ingat kalau B itu juga subset dari span B. Gitu. Berarti kalau W itu ortogonal terhadap seluruh anggota span B, berarti W itu ortogonal terhadap sebagiannya. Nah, jadi ini W juga ortogonal dengan BI untuk setiap I-nya dari 1 sampai N, 1 sampai K. Nah, ini karena BI kan anggota dari B, dan B itu span subset dari span B itu. Jadi B juga anggota dari B tegak lurus. Oke ya. Jadi terbukti span B tegak lurus itu subset dari B tegak lurus. Nah, jadi karena udah saling subset, makanya terbukti juga B tegak lurus itu sama dengan span dari span B tegak lurus. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum lanjut aja. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja, nggak usah nunggu. Oke, sini ada soal diberikan operator linear. Jadi misalkan operatornya T, operatornya T, terus T itu memetakan dari A, B, C, D ke C, A, D, B. Jadi elemen di sini seperti dirotasi searah jarum jam dalam matriks. Ditanya pernyataan-pernyataan mana yang benar. Oke. A, jika lapangannya real, maka T tidak memiliki nilai eigen. Mungkin kalau di soal benar salah ini, kalau kita duga ini salah, berarti cari penyangkalnya ya. Jadi kalau kita duga ini benar, berarti buktikan secara keseluruhan. Nah, jadi kalau lapangannya real, maka tidak memiliki nilai eigen. Kalau mau membuktikan kalau dugaan kita salah, berarti cari minimal 1 nilai eigennya. Tuh. Nah, ya, kita ambil contoh matriksnya 1, 1, 1, 1. Gitu. Nah, berarti elemen di sini rotasi ke arah jarum jam. Tuh. Nah, ternyata hasilnya ini. Nah,
persamaan ini artinya apa? Ini kan nilai eigen ya, mungkin TV sama dengan lambda V. Nanti V dan lambda ini, V dan lambda ini pasangan vektor dan nilai eigen metalinear T. Nah, berarti kan ini bisa aja aku tulis satu ya, sama aja. Berarti kan satu nilai eigen dari T. Berarti ada dong nilai eigennya. Berarti pernyataan A salah. Yang B, jika F sama dengan GF2, maka satu adalah nilai eigen T dengan multiplisitas aljabarnya 4. Oke. Jadi GF GF2 itu definisinya itu himpunan yang isinya cuma 01, tapi punya sifat di operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau kita jumlahkan 01 ya, 0 tambah 0 oke 0, ini seperti di bilangan bulat biasa. Tapi kalau 1 tambah 1 di sini definisinya 0. Tuh. Memang mendefinisikan dalam operasi bisa sebebas kita ya. Jadi ini menurut Galois itu definisinya seperti ini. 01, sedangkan kalau di perkalian itu persis sama aja kayak di bilangan bulat ya. 0, 0, 0 dikali berapa? 0, 1 kali 1, 1. Tuh. Terus mungkin beberapa sifat yang penting itu, X ditambah X itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau ini untuk setiap X di GF2 ya, cek aja mau X-nya 0 atau 1 pasti hasilnya 0. Sedangkan kalau X kali X itu ya 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Berarti dirinya sendiri. Oke, jadi jika F itu garis function garis field 2, nah ini buktikan kalau 1 nilai eigen T dengan multiplisitas aljabar 4. Nah, ini ada kata kunci multiplisitas aljabar. Jadi kita harus bikin dulu apa ya istilahnya, polinom karakteristik ya. Polinom karakteristik dari T. Polinom karakteristik dari T itu definisinya determinan dari matriks representasi T terhadap basis apapun, itu sebutlah beta, dikurang suatu variabel kali I. Kalau polinom karakteristik dari A itu ganti aja jadi A. Oke ya. Jadi kita harus kita harus tentukan polinom karakteristik dari T ini atau dari matriks representasi. Nah, jadi
Matriks representasi itu cara bikinnya. Kita bangun, ini kan betanya bebas ya. Mau basis hurufnya apapun, polinom karakteristiknya akan sama. Misalkan betanya ambil yang standar aja, 1000, 0100, 0001, 0010 gitu. Ini sebutlah V1, V2, V3, V4 gitu. Nah, perhatikan ini elemennya sengaja aku giniin biar T itu memetakan dari V1 akan dipetakan ke V2, terus V2 akan dipetakan ke V3, lalu V3 akan dipetakan ke V4, dan V4 ini akan dipetakan lagi ke V1. Oke. Nah, terus kalau betanya ini berarti cara membangun matriks representasi beta ini sebenarnya udah, kalau nggak salah sebelum UTS sih harusnya di bab metalinear. Jadi ini matriks yang isinya TV1 beta sampai TV4 beta. Oke. Nah, misal kalau TVI itu sama dengan alfa 1I V1 tambah sampai alfa 4I VI itu, maka koordinatnya itu ya ambil aja koefisiennya. Oke ya. Expand dulu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, T itu apa ya istilahnya? Dia memetakan dari V1 ke V2, V3, V4 terus balik lagi ke V1. Nah, berarti kan TV1 itu V2, TV2 V3, TV3 itu V4, dan TV4 itu V1. Nah, berarti kalau di sini matriks representasinya itu TV1 itu sama dengan V2, berarti TV1 dibangun koordinatnya di 0, 0, 1, 0, 0. Tuh. 0 V1 tambah 1 V2 tambah 0 V3 tambah 0 V4. Ya. 0, 0. Terus kalau TV2 itu V3. Lanjutannya silahkan nalar sendiri ya. Jadi ini yang TV3 sama dengan V4 berarti ini. TV41 berarti 1000. Ya. Udah jadi. Sekarang tinggal hitung bikin polinom karakteristiknya. Ya. Mungkin simbolnya PTX kali ya. Polinom karakteristik dari operator linear T. PTX itu sama dengan determinan ini 001,
1 min x 0 0 0 1 0 ya, min x 0 0 0 1 min x. Oke ya, mungkin aku agak hati-hati sih hitung determinannya. Kalau ada yang perlu diperbaiki langsung aja ya. Jadi ini pakai ekspansi kofaktor ya, min x 0 0 1 min x 0 0 1 min x, terus di dengan plus min oke ya, berarti dikurang 1 min x 0 0 1 min x 0 0 1 ya. Oke, di sini ada keuntungan ya, dimana ini matriks segitiga bawah dan ini matriks segitiga atas. Jadi menghitung determinnya tinggal ambil perkalian entry diagonal utamanya. Ini x pangkat 4 dikurang 1 gitu. Oke, jika f sama dengan GF2, maka 1 adalah nilai eigen T dengan motivitas aljabar 4. Nah, oke, dari sini sih nggak terlalu kelihatan ya akar-akarnya. Jadi kalau kita hitung x min 1 pangkat 4 ya. Nah, ini secara umum x min 1 pangkat n ya. Ini akan dibuktikan kalau langsung kelihatan sih sebenarnya. Soalnya kalau x itu ada di GF2, berarti x min 1 itu di GF2. Berarti x min 1 kali x min 1 ini akan sama dengan x min 1 Nah, berarti x min 1-nya pangkat berapapun, termasuk itu 4, itu akan sama dengan x min 1. Oke ya. Nah, ini juga begitu. Ini berarti x pangkat 4, ini kan x pangkat 4 ya, itu dalam GF2 itu sama dengan x min 1 ya. Nah, bukan maka ya. Nah, berarti dari sini kita dapat x min 1 pangkat 4. Oke ya. Nah, ini pangkatnya 4. Multiplisitas aljabarnya 4. Sebenarnya simpel. Karena M2 kali 2 ini kan dimensinya 4. Jadi kita harus arahkan ke derajat 4. Oke ya. Karena dimensi M2 kali 2 dari F itu sama dengan 4. Ya, jadi polinom karakteristik dari X itu sama dengan X min 1 pangkat 4. Artinya multiplisitas aljabar dari nilai eigen 1, ya ketahuan ya, ini nilai eigennya cuma 1, itu sama dengan 4. Oke, sampai sini tanya.
Mungkin semoga dari ada yang bisa pakai cara yang lebih cepat ya. Aku kepikirannya gini sih. A, yang ini B ya. Sekarang yang C. Kalau lapangannya kompleks, maka I adalah nilai eigen T. Ya, mungkin ini di soal maksudnya adalah suatu nilai eigen ya. Jadi nggak harus, maksudnya bukan I itu satu-satunya nilai eigen ya. I itu termasuk nilai eigen T. Nah, nanti cara membuktikan I itu merupakan nilai eigen dari T, ya bangun aja matriks yang memenuhi ini. Pilih yang C ya. A, B, C, D yang memenuhi ini T. A, B, C, D sama dengan CA, DB itu sama dengan IA, IB, IC sama ID. Itu. Coba pikir sedikit. Matriks apa yang kalau dirotasi secara jam itu sama aja kayak dikali dengan I. Tuh. Yang bisa dipilih, bisa lihat kalau satu kalau dikali I jadi I, terus I dikali min 1, I dikali I lagi itu jadi min 1, min 1 dikali I jadi min I, dan min I dikali I jadi 1. Jadi pilih dari pola ini, pilih bolehlah A-nya jadi 1. Terus B-nya berapa ini biar apa ya? A-nya A sama dengan IB itu. Jadi 1 sama dengan I kali B. Berarti min I ya. Min I. Terus yang C gimana? C berarti I kali C sama dengan D. Oh, pilih aja ini aja. C sama dengan I kali A. Berarti di sininya I. Gitu. Terus D itu IC. D itu IC berarti I kali I min 1. Nah, berarti ini cek. T yang kita pilih. Tuh. Nah, berarti rotasi ya. I 1 min I min 1. Sama dengan ini I-nya kita keluarkan. Ini istilahnya 1 min I. Ini I. Sorry, ini min 1 ya. Min 1. Terus ini I. Ya, menu ya. Jadi yang C itu benar. Jadi ini benar. Terus yang D, jika lapangannya kompleks, maka 2 min 2 min 22 adalah vektor eigen dari T. Ini lebih gampang lagi. Tinggal di C aja ya. Apakah kalau di rotasi tadi ini 22 kali min 22. 2 min 2 min 22.
Nah, dipetakan oleh T menjadi ini. Min 2, 2, min 2, 2. Gitu. Nah, apakah hasil peta ini merupakan kelipatan dari ini? Jawabannya iya ya. Jadi kita bisa kalikan min 1, nanti dapat 2, min 2, min 2, 2. Gitu. Jadi di sini ada nilai eigennya ya. Karena ada nilai eigennya berarti matriks ini merupakan vektor eigen dari T. Oke. Jadi D juga benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada chat kah? Zaidan. Ya. Sorry, aku mau nambahin dikit boleh nggak? Oh ya, boleh. Yang C tadi kayak biar lebih, maksudnya biar nggak terlalu ribet-ribet amat, mungkin langsung aja ambil dari polinom yang x pangkat 4 minus 1-nya aja dan terus kamu faktorisasi situ. Ya. Bisa sih, ini x pangkat 4 min 1 apa ya? Ini berlaku untuk semua lapangan ya. Jadi termasuk kompleks. Kalau di kompleks berarti I termasuk akar dari ini. Oke, thank you tambahnya. Oke. Berarti dengan menggunakan polinom karakteristik dari 1B, yaitu PTX-nya itu sama dengan X. Tapi kalau di sebarang lapangan nggak bisa langsung ini ya, masih gini dulu. Maka I akar dari PTX, sehingga I nilai eigen dari T. Oke. Siap. Boleh yang lain? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, mungkin coba bahas satu soal lagi ya. Pokoknya ini kebanyakan kayak soal PG. Mungkin aku coba soal-soal yang esai kayak gini. Mungkin ini satu aja. Oke. Di sini pilih semua pernyataan yang benar. Ya A, untuk setiap ruang vektor kompleks V dengan dimensi V itu lebih dari 1, maka terdapat operator linear pada V yang tidak dapat didiagonalkan. Nah, dapat didiagonalkan berarti boleh ambil contoh ya. Kalau membuktikan terdapat ini, terdapat itu, berarti langsung aja ambil contoh. Misalkan V, nah ini V juga dimensinya lebih dari 1, pilih aja 2. V itu sama dengan del 2. Dan T, TV itu sama dengan ya pilih aja matriks yang nggak bisa didiagonalin. Contoh ini dapat didiagonalkan. Nah,
Berarti matriks representasinya T beta itu sama dengan beta, pilih aja standar 1001, berarti nggak lain sama kayak ini gitu. Nah, ini membuktikan dia tidak diagonal, berarti ini aja MA lambda itu lebih besar dari MG lambda, itu tidak sama dengan multiplisitas aljabar. Udah aku definisiin belum? Oke, jadi ini polinom karakteristiknya itu sama dengan gampang ya, langsung aja ini x-1 pangkat 2, berarti nilai eigen dari T itu cuma 1. Berarti cara menentukan vektor eigen di 10, misalkan TV itu sama dengan V, maka 1101 V sama dengan V misalkan V11 V21 ini sama dengan V11 V21, berarti ini solusi cari solusi SPL homogen ya, 0 1 0 0 0 0. Kayak gini aja deh. V11 V21 sama dengan 00. Nah, berarti V1-nya bebas ya. Pilih mau nggak mau V21-nya 0, V1-nya bebas, V11 bebas di ini adalah. Ini sebenarnya secara umum kompleks sih. Pilih V11 sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti ruang eigen dari 1 itu dimensinya cuma 1 dong. Dimensi E1 ya, berarti dimensi span 10 sama dengan 1. Dan ini kurang dari multiplisitas. Kalau ini multiplisitas geometri ya, definisi multiplisitas geometri itu ini, sedangkan multiplisitas aljabar itu yang ini. Ya, jadi ada T yang tidak dapat didiagonalkan. T tidak didiagonalkan. Oke. Jadi A benar. Kalau yang B, jika U ada di dalam E lambda, maka U sebuah vektor eigen. Oke. Jadi definisi E lambda itu asalkan itu V, elemen di ruang vektor V, sehingga TV itu sama dengan lambda V. Nah, tapi di sini
0 termuat di L lambda. Ya. Padahal 0 itu bukan vektor eigen. Ya. Dan 0 bukan vektor eigen. Ya, ini yang A benar, yang B salah, karena bisa jadi 0. Dan 0 anggota tetap ada di L lambda. Lalu yang C, jika lambda dan mu dua nilai eigen, dengan lambda tidak sama dengan mu, maka L lambda iris E mu sama dengan himpunan kosong. Gitu. Oke, ini A. Ini B. Terus C-nya ini. Ya. Jadi cara membuktikan ini salah berarti pilih ya, ada elemen yang termasuk di kedua ini. 0 kan ada di L lambda. Pokoknya setiap lambda ya, setiap bilangan ya. 0 ada di L lambda, E mu, E berapapun ya. Berarti 0 ada di L lambda dan mu gitu. Jadi ini enggak kosong ya. Ini salah karena 0 ada di sini. Sekarang yang D. Jika P anggota dari metalinear dan P itu sebuah proyeksi, maka 1 selalu merupakan nilai eigen dari P. Oke, ini proyeksi ya. Ini lebih umum, belum tentu proyeksinya ortogonal. Jadi kalau misalkan ini V, kan V-nya sama dengan real 2. Terus basisnya itu ini sama ini. Ini V1, V2, di mana V1 dan V2 itu basis V. Nah, kalau kita ambil vektor sebarang sini, misal di sini. Nah, ini suatu V, maka V ini merupakan penjumlahan dari dua vektor. Di sini sama di sini. Nah, misalkan proyeksinya terhadap V2 gitu. Jadi V2 itu PV2. PV itu proyeksi V2 atas V. Tuh. V ini proyeksinya belum tentu ortogonal ya. Jadi hasil proyeksinya itu ya di sini. Nah, ini PV. Gitu. Nah, ini sebenarnya aku duga ada nilai eigen yang lain ya. Nah, sini
Oke. Kalau kita ambil PV1, nah PV1 apa? Jadi kalau V1 ini, V1 ini kalau V1-nya ini berarti hasil proyeksinya apa? Ya vektor 0 ya. Vektor 0 sama dengan 0 karena apa ya? V itu proyeksi yang bidang proyeksinya V2 tapi elemen pelengkapnya V1. Jadi V1 diproyeksi ke dalam V2 itu sama dengan 0. Ini karena V1 sama dengan V1 tambah 0 V2. V1 tambah 0 V2. Jadi ini sama dengan 0 V2 dan ini 0. Nah, kalau ini lebih lengkapnya, alfa 1 V1 tambah alfa 2 V2, berarti ambil yang elemen V2-nya aja. Gitu. Jadi, di sini ketahuan ya, nilai eigennya 0 jika vektor eigennya V1. Jadi, yang D ini enggak selalu benar. Bukan selalu. Kita bisa menemukan nilai eigen yang selain 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ini semua ada. Oke. Mungkin aku prioritasin yang soal-soal UAS tahun lalu ya. Jadi nomor 1, misalkan V ruang hasil kali dalam ya polinom derajat 1 dilengkapi hasil kali dalamnya ini F kali G itu sama dengan integral 0 sampai 1 F kali G dx. Misalkan pula T itu metakan 1 ke 1 di mana ya hasil metanya seperti ini, dan B dimisalkan 1 kali 1 dan X. Bukan suatu basis ortonormal bagi V. Oke. Jadi cara menentukan basis ortonormal tentunya pakai Gram-Schmidt ya. Di B sama dengan 1. Kita cek dulu nih, apakah 1 ini sudah normal atau belum. Nah, 1 kali dengan 1. Oke. Nah, berarti kan ini integral 0 sampai 1 dx. Dan ini sama dengan 1. Oke. Berarti 1 termasuk elemen basis ortonormal ya. Nah, sekarang X nih ya. Oke, kalau proses Gram-Schmidt, jadi akan V1, V2 sampai Vn itu dengan menggunakan proses Gram-Schmidt yang masih basis,
basis ortonormal udah U1 sampai UN. Masih basis ortogonal dulu ya. Di sini U. Kalau langsung ortonormal juga boleh. U1 sama dengan V1 dibagi panjang V1. Terus U2 sama dengan V2 min U1 kali V2 dibagi panjang U1 kuadrat kali U1. Ini aku agak lupa sih V2 dulu atau U1 dulu. Dan seterusnya. UK plus 1 sama dengan VK dikurang jumlahan dari I sama dengan 1 sampai K. Ini K plus 1 ya. VK plus 1 dikalikan dengan UI dibagi panjang UI kali UI. Ya. Kira-kira kayak gitu langkah-langkah dari proses Gram-Schmidt. Ya. Di sini misalkan V2 ya. X dikurang X dikurang 1 kali X kali 1, tapi karena ini real nggak masalah sih harusnya. Bagi panjang 1 kali 1. Berarti ini sama dengan X kurang, ini kebetulan panjang 1 itu 1 ya, kurang integral 01 X dx sama dengan X dikurang setengah X kuadrat masukin 01, ya udah X min setengah ya. Ya, jadi yang A itu jawabannya 1 sama X min setengah. Yang B, tentukan T bintang dari 4 min 2X. Nah, ini petunjuknya gunakan TFX kali G sama dengan ini. Setiap F G, EF dan G di V, atau gunakan ini aja. Mungkin pakai matriks boleh ya. T42 2X tadi C-nya itu ini ya. Kok sorry. Ini dalam kurungnya. Jadi ini C. Basis ortonormal V
ya salah satu basis ortonormal V yaitu ini. Oke, T bintang C sama dengan C dibintangkan di T bintang C itu sama dengan T ya T bintang C itu sama dengan TC dibintangkan. Nah, caranya T1 C T X min setengah C kat bintang. Oke, T1 berarti F tambah 2F aksen. Sama dengan F-nya itu 1 ditambah 2 kali 0. Oh, berarti 1 ya. 1C plus X min setengah. Berarti X min setengah ditambah X min setengah ditambah 2 kali 1. Jadi ini kelihatan tadi 1 kurang tambah 2 kali 0 C. Jadi ini 1C terus yang ini X ditambah 3/2 ya. Sama dengan ini 1 atas koordinat atas 1 X min setengah di 1 0. Terus ini X plus 3/2 itu kan berarti X plus setengah tambah X min setengah tambah 2. Tuh. Ini 2 terus ini 1, betul ya? Dan ini sama dengan ditranspos 1 2 1 0. Ya, ini elemennya real semua ya, jadi konjugatnya dia sendiri. Berarti T bintang min 2X sama dengan berarti T bintang C ya mungkin ada mau gue ingat ya, ada sifat kayak gini ya, sama dengan T C wait. Ini dibintangkan, oh ya benar, bintang, terus ini T bintang dikali 4 min 2X C. Gitu. Ini sama dengan 1021 dikali ini sama dengan berapa? 2 kali X min setengah. Oke. Min 2 X min setengah ini jadi apa? Min 2X ditambah 1 ya.
Tapi ini perlu ditambah 3. Oke. Ini 3 sama min 2. Ini sama dengan 3 ditambah 3 dengan 4. Itu ya. Berarti kita dapat T bintang 4 min 2X itu sama dengan 3 kali 1 tambah 4 kali X min setengah. Sama dengan 3 ditambah 4X dikurang 2. Sama dengan 4X tambah 1. Selesai. Oke. Itu 1B. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, boleh langsung aja nanti. Yang kedua, misalkan V adalah ruang hasil KI dalam atas lapangan F berdimensi hingga dan W itu subruang dari V. Nah, sini dengan menggunakan V itu sama dengan W tambah langsung W tegak lurus, buktikan bahwa X kuadrat, panjang X kuadrat tambah panjang Y kuadrat sama dengan panjang X tambah panjang dari X tambah Y pangkat 2. Setiap X-nya di W dan Y-nya di W tegak lurus. Oke. Kembali ke merah. 2. Berarti akan dibuktikan panjang X tambah Y kuadrat itu sama dengan panjang X kuadrat tambah panjang Y kuadrat untuk setiap X di W dan Y di W tegak lurus. Nah, berarti X tambah Y kuadrat itu kan sama dengan hasil kali dalam X tambah Y dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ini kalau yang belum lancar boleh kiri dulu. X kali X tambah Y tambah Y kali X tambah Y. Ini sama dengan X kali X tambah X kali Y tambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y kali Y. Nah, karena X dan X itu ada di W dan Y itu di W tegak lurus, ya udah, ini 0, 0, ini 0. Jadi ini sama dengan X kali X tambah Y kali Y, dan ini panjang X kuadrat tambah panjang Y kuadrat. Terus yang 2A terbukti, sekarang yang 2B. Misalkan ada proyeksi ortogonal pada W, buktikan bahwa panjang PU itu kurang dari sama dengan panjang U untuk setiap U di V. Nah, yang A, yang B. Ingat ya, kalau untuk setiap, kalau kita ambil sebarang U di V, maka itu akan sama dengan suatu X tambah suatu Y ya, untuk setiap. Jadi untuk setiap U di V, maka terdapat
ada X di W dan Y di W tegak lurus. Gitu. Oke. Jadi kalau kita ambil nih panjang PU kurang dari sama dengan U. Itu sama dengan P X tambah Y itu sama dengan, nah yang namanya proyeksi berarti dia cuma memetakan sama elemen di W aja, X. Ini X tambah 0 ya, ini panjang X. Sekarang, nah ini panjang X. Dan tadi ini, oke, bolehlah ini kuadrat, biar bisa pakai yang A. Oke. Dan ini kurang dari sama dengan panjang X kuadrat tambah panjang Y kuadrat. Ini dari A. Kita dapat ini X tambah Y kuadrat. Dan ini sama dengan U. Jadi, ambil ruas ujung dan ujung. Panjang proyeksi itu selalu tidak pernah melebihi panjang U. Tuh. Berarti ini kuadratnya bisa dilepas ya. Oke. Yang dua udah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut. Nomor 3 misalkan matriks A itu 3 kali 2. Yang 1 min 1, 1 min 1. Tentukan matriks uniter U 3 kali 3, matriks uniter V 2 kali 2, dan matriks sudah diagonal sigma dengan, ya ini ada urutannya, sigma 1 lebih besar dari sigma 2, demikian sehingga A sama dengan U sigma V bintang. Oke. Nomor 3 yang A, ya diinginkan A sama dengan U sigma V bintang. Nah, kita bisa manfaatkan bintang A apa? V sigma bintang U bintang kali U sigma V. Oke. Dan ini sama dengan V sigmanya kan ukurannya 3 kali 2. Berarti ini 2 kali 3. 2 kali 3, ini 3 kali 2. Ini kecoret karena uniter. Jadi ini matriks diagonal ya. D 2 kali 2 kali, ini ada bintangnya, V bintang. Ya, kita cari dulu A bintang A sama dengan 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1 min 1. Ya, jadilah benar. Oke, garis bantu 1 ya, 1 1 1. Wah, sorry 3.
3, ini juga 3 semua ya. Sekarang tinggal diagonalisasi. Caranya polinom karakteristik P bintang A lambda sama dengan determinan 3 min lambda 3 min lambda sama dengan lambda kuadrat min 6 lambda ini tambah 9 tapi dikurang 9 berarti lambda min 6. Nah berarti nilai eigennya 0 dan 6 ya, aku tulis 6 di atas ya, di atas. Terus kalau lambda 1 sama dengan 6 berarti cari ini ya, min 3 min 3 0 lambda 1 ya, V11 V21 sama dengan 00. Berarti kalau pakai OBE R2 tambah R1 plus R1-nya dikali dibagi 3 peroleh V11 sama dengan V21. Ya udah pilih aja sama dengan 1. Ini dipilih. Tuh. Berarti V1-nya 11. Terus lambda 2 yang 0 berarti 3 V misalkan V2-nya itu V12 V22 ya. V12 V22 sama dengan 00 ya, nanti diperoleh. Nanti ininya kecoret, terus ini 11, ini juga 1, ini 1. V11 sama dengan min V21. V2 sama dengan min 2. Min V22, ini pilih sama dengan 1 juga. Pilih. Nanti V2 itu sama dengan 1 min 1. Tuh. Nah, udah ketemu, tinggal oke. Ini kan sama dengan lambda 1 ya. Lambda 2. Lambda 2 boleh 0 kan ya, boleh. Berarti ini kan nilai eigen dari A bintang A ya. Berarti nilai singular dari A. Nilai singular dari A itu akar 6. Berarti akar dari nilai eigen A. Oke. Nah, udah ketemu sigma. Oke. Jadi V-nya udah ketemu 1, 1, 1, min 1. Dan sigmanya itu sama dengan 6, sisanya 0 semua. Tinggal U. Oke. Nah, cara tentunya gimana? Jadi kembali lagi ke persamaan, bukan persamaan, singular SVD ya, singular value decomposition. Ya, berarti kan ini enggak lain AV sama dengan U sigma. Oke. Berarti tadi kan ini V1 ya, V1 V2. AV1 kali AV2. AV1 sama AV2 itu sama dengan U1, U2, U3
dikalikan dengan 6 sigma ya tadi ya. 0, 0, 0, 0. Tuh. 6U1 sama 0. Oke. Nah, di sini U2, U3 bebas ya. U2, U3 ini bebas. Maksudnya yang penting itu U1 ya. Dicari U1-nya sama dengan U1 sama dengan oke. Ini akar 6, sorry. Ini akar 6 seperakar 6 dari A kali V1. A tadi ini 1, 1, 1, 1, min 1, min 1. V1 yang 1 ya, sama dengan seperakar 6. 3 kali 3, 2, 2, min 2. Oke, selesai. Sekarang tinggal menentukan U2 dan U3 gitu. U2 dan U3 dipilih. Oke, misalkan U1 pilih aja basis normal ya. Standar E2 E3 itu mau di proses Gram-Schmidt. Jadi U1, U2, U3. Ini kan sebenarnya basis ya. 1 E2 E3. Wait. U1, E2, E3 berarti cara menentukan U2 ini normal dulu apa enggak ini? Misalkan U1 aksen ya. U1 aksen. U1 sama dengan U1 aksen dibagi panjang U1 aksen. Berarti kan ini arahnya 22 min 2 ya. 22 min 2. Panjangnya apa di sini? Akar 4 tambah 4 tambah 4. Akar 12. Jadi akar 12 dari 2 min 2. Ini 1, 1, 1, 3. Ya. Sekarang U2 sama dengan E2 kurang hasil kali dalam E2 dengan U1 kali U1. Ini U1-nya dijamin panjangnya 1 ya, jadi nggak usah dibagi panjang. E2 tadi 0, 1, 0 dikurang. Ini hasil kali dot ya. 0, 1, 0 didotkan dengan 1, 1, min 1 kali seperakar 3. 1, 1, min 1. Ini sama dengan 0, 1, 0. 1 ya, ini hasilnya 1 min seperakar 3
1, 1, min 1, berarti ini min 1/3, 1 min 1/3 sama 1/3. Oke ya. Sekarang U3. U3 itu sama dengan E3 kurang E3 U1 kurang E3 U2 gitu ya. Ini E3 001 kurang hasil kali dalam itu 1/3. 1, 1 min 1 kurang, nah ini hitung lagi ya, 001 dot ya ini tadi ini ya, yang penting itu 1/3 kali min 1/3, 1 min 1/3 dikali 1/3 min 1 min 1/3 1/3 gitu. Oke. Ini sama dengan 1/3 dikali ini. satu kurang 1/3 ini apa? Tambah 1/3 terus ini min 1/3 ditambah 1/3 terus ini 1/3. Oke. Ini sama dengan 1/3 dikurang 1/3 terus ini 1/3 dikurang 2/3, lalu yang ini 2/3 dikurang ditambah 1/3. Jadi kalau ada yang salah koreksi ya. Oke, udah ketemu U1, U2, U3, berarti dapatlah U sama dengan U1, U2, U3 yang tadi ini. Ya, jadi kira-kira SVD kayak gitu ya. Tentuin sigmanya dulu, baru V, nanti U-nya kayak gini terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya enggak. Yang ketiga B itu tentukan ya shadow inverse. Shadow inverse dari A. Ini yang B. Kalau A sama dengan U sigma V bintang, maka shadow inverse itu sama dengan V sigma plus U bintang. Nah, jadi ini V. Oh ya, sigma plusnya belum dikenalkan. Nah, ini sama dengan, kalau tadi sigmanya sama dengan sigma 1, 0, 0, sigma 2, 0, 0, berarti
sigma plus itu sama dengan 1/sigma 1 1/sigma 2. Jadi ini transpos seper ya. Tapi nolnya nggak ditranspos, nggak diseper. Ya, kira gitu. Jadi A plusnya sama dengan V-nya tadi 1 min 1 terus dikalikan 1/6 0 semua. Terus ini U1 bintang, U2 bintang, U3 bintang. Oke. Dan kita operasiin yang dua paling kiri dulu. Ini akan jadi 2 kali 3 1/6 1/6 juga, sisanya 0. U1 bintang, U2 bintang, U3 bintang. Ini sama dengan ini 3 kali 3 ya, 1/6 U1 bintang terus ini 1/6 1 bintang. Dan ini sama dengan tadi U1 bintang apa? U1 ini 1/3 1 1 1 1 min 1 berarti 1/6 kali 1/3 1 1 min 1 terus ini dikopas ya, ini sama dengan 1/18 1 1 min 1 1 1 min 1 selesai. Nah, dengan menggunakan A+, tentukan solusi optimal dari SPL ini. AX sama dengan 111. Ya, jadi ini solusi optimalnya ya A plus 111 aja. Yang C tuh diberikan SPL AX sama dengan 111, maka solusi optimalnya ini seperti dikalikan dengan A inverse ya, P ini pseudo inverse, A plus 111 sama dengan 1/18 1 min 1 1 min 1 111. Ini sama dengan 1/18 2 kali 2 ya, 1 tambah 1 1 ya, selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke.
Oke, kita jawab. Ini juga soal dari UAS tahun lalu. Misalkan A itu matriks N kali N, dia matriks normal, dan X itu vektor berdimensi N, kompleks. Nah, yang A buktikan kalau AX sama dengan 0 jika dan hanya jika A bintang X sama dengan 0. Berarti yang A ya, yang A diketahui AX sama dengan 0. Maka berarti jika bisa harus kanan dan kiri ya. Ini bukti ke kanan. Maka karena ini vektor 0, berarti kalau kita hitung panjangnya 0 ya, panjangnya 0 itu sama dengan AX kali AX itu sama dengan X kali A bintang X, A bintang AX maksudnya, dan ini karena A-nya normal, berarti bisa ditukar ya, A bintang X, dan ini sama dengan A bintang X kali A bintang X, ininya pindah kiri, sama dengan ya panjang X. Berarti A bintang X itu sama dengan 0. Nah, kalau bukti ke kiri, A bintang X sama dengan 0. Berarti dari yang bukti ke kanan, kalau dibintangkan lagi, itu sama dengan 0. Berarti diambil sebarang X di NA, maka AX sama dengan 0. Nah, ini dua arah ya. Dua arah, AX sama dengan 0. Dari yang A itu A bintang sama dengan 0. AX sama dengan 0. A bintang X sama dengan 0. Berarti X juga anggota di N A bintang. Berarti kebukti ya. Langsung nggak usah subset-subsetan lagi ya. Nah, yang C, apakah A dan A bintang similar? Ya. Dari penurunan, A similar dengan B, berarti nilai eigen dari A itu persis sama dengan nilai eigen dari B. Gitu. Nilai eigennya. Ya, misalkan
Misal lambda nilai eigen dari A, maka A dengan vektor eigennya itu V. Maaf Kak. Ya. Kakak belum share screen. Oh. Tadi aku keluar ya. Sorry. Tadi keputus di mana ya? Sebentar aku coba share screen dulu ya. Ya, tadi kan aku pengen ngebahas yang nomor 3 ya. Terakhir sampai mana ya? Dari A bintang-bintang sama dan nol Kak. Oh. Ya, ini ya. Oke. Mungkin aku mulai dari yang C. Jadi kalau kedua matriks itu similar, maka nilai eigen dari A itu sama persis dengan nilai-nilai eigen dari B. Ya bukan cuma suatu nilai eigen, tapi semua nilai eigen ya. Semua nilai eigen A dan semua nilai eigen B itu sama. Misalkan lambda itu nilai eigen dari A dengan vektor eigen dari V, maka AV itu sama dengan lambda V, berarti A min lambda I V sama dengan 0. Oke, mungkin agak panjang. Nah, kalau sama dengan 0 berarti hasil kali dalam dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0 ya. Dari A min lambda I V kali A min lambda I V itu sama dengan 0. Maka ini kita kalikan ke sana ya. V kali A bintang ya. A min lambda I V itu sama dengan 0. Harusnya di kelas dipelajari sih teorema kalau A normal, maka A min lambda I juga normal. Ya. Jika A normal, akan dibuktikan bahwa A min ya, A ditambah CI juga normal. Jadi A, kita cek aja, A plus CI bintang A plus CI itu sama dengan apakah bintangnya bisa dipindah ke kanan itu. Nah, sama dengan A bintang ditambah, nah ini kalau dibintangkan C-nya di bar ya, jangan lupa di bar, tapi I-nya tetap A tambah CI. Oke ya, sama dengan ini, kita agak sampingkan dulu. Ini berarti 4 suku ya. A bintang A ditambah C bar A tambah CA bintang tambah C bar
C gitu. Oke, ini mungkin kita resting dulu di sini. Kita cek kalau bintangnya di kanan apakah sama dengan ini. Sama dengan A bintang ditambah CI. Enggak. Di sini bintangnya. Terus ini A bintang plus C bar I. Gitu. Sama dengan ini AA bintang ditambah CA bintang tambah sama dengan 1 ya. C bar A tambah C bar. Nah, karena A normal, berarti ini bintangnya bisa ditukar ya. Tambah, terus penjumlahan juga komutatif, berarti bisa yang kedua dulu, yang ketiga dulu baru kedua. Tambah ini perkalian kompleks juga komutatif. C bar C. Nah, ini sama dengan apa yang ada di 1. Berarti ini terbukti ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini berarti sama dengan V min lambda I A min lambda I, ini bintangnya bisa ditukar sama dengan 0. Nah, ini bisa pindah ke kiri, jadi ada bintangnya V, ini A min lambda I, V sama dengan 0, maka ini A bintang min lambda bar V, A bintang min lambda bar V, itu sama dengan 0. Kan ini hasil kali dalam dengan dirinya sendiri ya. Berarti A bintang min lambda bar V itu sama dengan lebih kalau benar kayak gini ya, mana 0. Sorry. Mungkin maksudnya begini. A bar V, A bintang V kurang lambda V. Terus ini A bintang V min lambda V. Lambda B. Ini A bintang V sama dengan lambda bar V. Nah, berarti artinya apa nih? Kan di sini lambda itu nilai eigen dari A. Ternyata setelah diturunin, A bintang itu nilai eigennya lambda bar. Nah, berarti nilai eigen dari A itu sebenarnya sama dengan nilai eigen dari A bintang tapi dikonjugatkan. Gitu.
Nah, kalau dalam kasus kompleks, berarti nggak selalu nge-eigen dari A dan A bintang sama. Berarti A itu belum tentu similar dengan A bintang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, mungkin udah 2 jam ya, 2 jam pas, kurang dikit. Mungkin pertanyaan terakhir. Oke, ini udah 2 jam. Masih banyak yang belum kejawab ya di sini. Mungkin udah 2 jam. Cukupkan dulu tutornya. Ya, terima kasih buat yang udah hadir. Mohon maaf ini nggak bisa ngejawab hampir nggak nyampe setengahnya mungkin. Ya, sebelum benar-benar ditutup, ada baiknya kita doa menurut agama dan cara masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih buat yang udah hadir. Aku stop share. Ya, udah. Ya, semoga ujiannya dilancarkan, sukses dan dapat hasil yang terbaik. Ya, lebihnya mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.